Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, ini MA Al-Idadiyah kelas 11. Kita belajar tafsir Al-Muhadharah As-Sabiyata Asyar dari kitab Tafsir Ahkam Rawail Bayan karangan Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Berbicara tentang masyru'iyatut tolak fil Islam, disyariatkannya tolak di dalam Islam. Jadi Islam itu menyuruh tolak apa mengatur tolak? Mengatur tolak, bukan menyuruh tolak. Nah, bagi orang yang bercerai di antara suami istri, apa yang harus dilakukan setelah cerai itu? Iddah. Ayatnya bagaimana? Wal mutallaqatu yatarabbasna beriddah itu boleh diwakilkan apa tidak? Tidak boleh. Mana kata yang harus dilakoni sendiri? Mana kata? Bi anfusihinna. Nah, guru nanti akan ada penjelasan di belakang. Makna guru ada yang maknani tuhar, ada yang maknani haid. Nah, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang makna guru. Nah, nanti kita ketika akan masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah. Ketika masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah, kita akan bicara tentang perbedaan para ulama tentang makna guru ya. Ketika misalnya suami istri sudah bercerai, ternyata beberapa saat kemudian ternyata istrinya itu hamil. Boleh tidak istrinya itu menyimpan kehamilannya dan tidak menceritakan kepada mantan suaminya? Tidak boleh. Harus apa? Ayatnya mana? Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan suaminya berhak untuk merujuknya. Apalagi misalnya alasan perceraiannya biasanya istri tidak punya anak, maka kemudian dicerai. Ternyata kemudian hamil setelah dicerai. Nah, ini ada kebahagiaan baru ya. Berarti kalau gitu tak rujuk lagi gitu ya. Oke. Itu berhak suaminya. Dan apakah istrinya boleh menolak ketika nggak mau dirujuk itu? Ya. Sebetulnya kalau masih dalam iddah itu nggak boleh menolak ya, nggak boleh menolak. Karena apa? Itu membahayakan kepada nasibnya siapa? Anaknya. Karena diketahui hamil kok ketika sudah cerai. Kan dikira hamil dengan orang di luar. Ada orang lain lagi yang datang gitu. Nah, makanya kenapa perempuan itu harus beriddah. Di dalam fikih dijelaskan bahwa beriddah itu untuk mengetahui apa? Hamil atau tidak. Istilahnya untuk libaru'atir rahim, untuk memastikan bebasnya rahim. Nah, sekarang ini untuk memastikan bebasnya rahim itu cukup pakai alat namanya apa? Tespek. Nah, tespek kok tahu anak-anak ya? Ya. Tespek itu hanya butuh waktu 5 menit. Langsung kalau hamil dia akan menulis ya shred gitu ya atau tanda min. Kalau plus, kalau dia hamil dia akan ada tulisan shred 2 atau nulis plus di kacanya tespek. Nanti kalau mau tahu bagaimana bentuknya tespek, anak-anak bisa beli, harganya cuma 5.000 di apotek. Ya, supaya tahu. Ada sticknya, nanti
kencingnya sendiri itu, ditaruh kencing, terus kencingnya diteteskan nanggone gitu. Itu. Atau dimasukkan ada lubang. Banyak apa ya? Banyak modelnya. Dan harganya juga macam-macam. Nanti boleh tanya. Nanti dicurigai, apa beli test pack? Itu kalau ingin tahu, kalau nggak ingin tahu ya nggak apa-apa. Tapi biasanya anak perempuan itu kan rasa ingin tahunya tinggi ya. Silakan. Nanti pasti akan malah dia bilang apa? Seret gitu ya, atau tanda means. Itu menunjukkan bahwa tidak hamil gitu. Nah, kalau jelas secara alat itu test pack kan perkembangan teknologi modern bisa memberikan memudahkan kita untuk mengetes apakah hamil atau tidak. Kalau hanya cukup waktu 5 menit, kenapa harus berlama-lama salah tata guru? Ini ayatnya yang perlu dirubah atau alasannya yang perlu dirubah? Alasannya. Nah, alasan apa tadi? Alasan untuk listibra'ir rohim. Alasan listibra'ir rohim tadi. Berarti alasan listibra'ir rohim seperti yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang kita ngaji tentu saja gitu. Baik fikih tingkat dasar maupun kitab tinggi itu mengatakan bahwa alasan iddah itu adalah listibra'ir rohim. Nah, kalau ternyata hanya dengan test pack waktu 5 menit kita sudah tahu bahwa ini pasti tidak hamil. Nah, apakah masih tetap harus iddah tata quru? Masih wajib iddah? Masih wajib apa? Masih wajib iddah. Kenapa wajib iddah? Wong jelas sudah tidak hamil. Nah, maka kajiannya adalah tadi apa? Yang dirubah tadi apanya? Alasannya. Berarti orang iddah itu bukan karena semata-mata listibra'ir rohim, tapi untuk apa? Untuk mikir apa? Untuk memberi kesempatan berpikir pada suami maupun istri. Apa yang dipikir? Mau rujuk atau tidak gitu ya. Kalau rujuk konsekuensinya apa, kalau tidak rujuk konsekuensinya apa gitu. Jadi panjang. Selain alasan itu untuk apa lagi 3 guru itu? Selain untuk mikir apakah rujuk atau tidak. Selain itu mikir apa lagi? Mikir anak. Gimana dengan masa depan anak? Itu anak. Terus mikir apa lagi tentang dirinya? Loh, mikir diri sendiri tentang apa? Tentang mau tetap jomblo gitu atau mau menikah. Terus apalagi yang dipikir? Kalau menikah dengan siapa? Dengan siapa? Orangnya bagaimana? Apakah kembali kepada cinta masa lalu gitu ya? Atau cari orang yang bagaimana? Itu kan perlu pikiran panjang. Nah, Allah memberikan minimal batas mikir itu berapa? 3 kurun atau 3 bulan. Atau untuk orang yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Nah, selain alasan-alasan mikir, selain alasan listibra'ir rohim itu kalau memang masih dipakai alasan apa lagi? Bahwa kan kita nggak mungkin menghapus Al-Quran dengan tidak atau menghapus hukum iddah, kan nggak mungkin. Ya, nah, tadi alasannya yang mungkin alasan 3 guru itu sudah tidak relevan ya itu. Tapi kan ayat nggak mungkin dirubah.
maka iddah itu tetap harus diapakan? Dilakukan dalam rangka apa? Selain mikir tadi apa? Melaksanakan apa? Perintah Allah. Jadi semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ini lebih apa anak-anak? Lebih tepat atau lebih apa gitu ya? Untuk melaksanakan perintah Allah, titik. Karena apa? Allah lebih tahu tentang hikmah di balik iddah selain apa yang kita pikir-pikir tadi itu. Ya diperintah harus dilakoni gitu aja. Mesti ada hikmah yang besar. Hikmah apa? Mikir dirinya, mikir masa depan anaknya, mikir mau nikah lagi atau tidak, mikir apa lagi? Bagaimana mengatur pendidikan anak, mengatur ekonomi dan banyak tur yang lain. Kok tur apa itu? Mengatur banyak persoalan tentang dirinya dan anaknya. Makanya abghadul halal indallah at-thalaq. Jadi ada perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Tolak. Makanya apa? Membuat ruwet. Karena nikah pertama itu ringan karena nggak ada beban. Tapi kalau sudah nikah kedua dengan pertimbangan ini itu, dengan pengalaman yang tidak baik, dengan suami lama, ini menyebabkan orang trauma melaksanakan pernikahan kedua dan selanjutnya gitu. Nah, kalau memang rujuk, jadi suami tadi ketika mengetahui istrinya hamil, itu kan kemudian melakukan rujuk dan dia berhak untuk merujuk. Dan yang paling berhak untuk merujuk itu siapa? Suaminya, tidak ada lain yang berhak merujuk gitu ya. Nah, itu harus dengan cara yang baik ya. In aradu islaha. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu mempunyai hak seperti mempunyai kewajibannya, tapi dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Begitu pula bagi laki-laki, wali rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atas perempuan itu mempunyai selisih derajat berapa? Satu. Nah, kalau misalnya begini, 1 derajat itu kenapa diberikan kepada laki-laki? Karena memberikan nafkah itu mempunyai derajat. Lah misalnya kalau laki-lakinya itu tidak bisa memberi nafkah, tidak bisa memberi nafkah, bagaimana? Derajatnya turun apa tidak? Turun. Berani kamu menurunkan? Ini Allah yang ngasih derajat. Nah, ini kajiannya adalah jadi bisa saja turunnya derajat karena nafkah itu dimiliki karena apa? Memberikan karena derajat itu dimiliki karena memberikan nafkah. Lah kalau tidak ada nafkah berarti tidak ada derajat. Sama-sama gitu ya. Jadi derajat di sini diberikan Allah karena memberikan nafkah kepada keluarga atau karena jenis kelamin dia laki-laki? Bukan karena jenis kelaminnya. Lah, misalnya kemudian ketika suami nggak bisa memberikan nafkah, kemudian yang memberikan nafkah kepada keluarganya, anak dan suaminya tadi itu, dan juga dirinya perempuan. Apakah derajat ini bisa berpindah kepada perempuan? Bisa? Yakin kamu? Derajatnya bisa pindah kepada perempuan? Jadi laki-laki 0, perempuan 1, dibalik kayak gitu? Gak berani kamu bilang begitu. Atau 1:2, 1 untuk suami, 2 untuk istri, karena memberikan nafkah. Karena tadi alasannya derajat itu kan selisih 1 karena memberikan nafkah. Nah, ketika suami tidak bisa memberikan nafkah, bagaimana?
Sama. Nah, terus kalau istri yang kemudian memberikan nafkah, di mana derajatnya kemudian? Tetap di suami atau di istri? Di istri. Berarti Allah memberikan derajat ini bukan karena kelelakiannya, bukan karena sifat lelakinya itu, tapi karena apa? Karena nafkah. Berarti laki-laki yang tidak bisa menafkahi istrinya turun derajat apa tidak? Turun derajat. Nah, ketika turun derajat itu diserahkan persoalannya kepada perempuan. Apakah tetap menerima sebagai suami yang tidak bisa memberi nafkah? Apakah dia minta cerai dengan cara fasah, menuntut ke pengadilan dengan menunggu palunya Pak? Yang menentukan perceraian dalam fasah itu yaitu tuntutan apa tadi? Perceraian yang atas tuntutan apa? Istri kepada suami melewati pengadilan atau Pak Hakim. Nah, kenapa ketika laki-laki mencerai istrinya tinggal mengatakan kamu tak cerai dek? Nah, gitu. Tapi kenapa kalau perempuan harus melewati apa? Pengadilan. Alasannya apa? Perempuan tidak punya palu. Iya toh? Karena perempuan tidak punya palu, tidak berhak menentukan dirinya bercerai kecuali lewat palunya Pak Hakim, karena perempuan tidak punya palu. Tidak punya palu. Bis, kita sadari perempuan tidak punya, bukan tidak punya malu ya, tidak punya apa? Palu. Nah, persoalannya lagi kemudian adalah ketika sudah ditentukan oleh Pak Hakim ini cerai dengan suaminya gitu ya. Tok. Apakah masih ada problema lagi tentang suami istri itu? Masih, yaitu hak asuh anak. Nah, ini nanti berbicara panjang itu tentang hak asuh anak. Nanti ada sidang-sidang lagi di pengadilan gitu. Masya Allah. Ini problem rumah tangga itu kalau kita nanti kuliah anak-anak itu ada di kuliah hukum keluarga ya, kuliah fakultas hukum jurusan hukum keluarga gitu ya. Sekali lagi saya ulang bahwa di pengadilan itu kalau yang laki yang sudah menjatuhkan talak itu ya sudah selesai, langsung di dok lewat Pak Hakim juga, tapi lewat apa? Dengan cara suami menjatuhkan talak. Tapi kalau fasah tadi Pak Hakim yang apa? Yang menjatuhkan talak. Dengan ini pada hari ini tanggal ini bulan ini tahun ini telah terjadi fasah antara si A dengan si B. Tok. Nah, nanti akan dilanjutkan sidang hak apa? Hak asuh anak dan masalah pembiayaan atau nafkah anak. Nah, kayak itu terus anaknya ikut siapa dan sebagainya gitu ya. Jadi rumit apa tidak kalau cerai itu? Ya itulah abghadul halal indallah at-talaq. Dan catatannya tadi juga laki-laki bukan hanya kelelakiannya diberi derajat oleh Allah, tapi karena apanya? Karena nafkah gitu. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita anak-anak nanti diberi jodoh yang baik, soleh, tidak salah pilih, mampu memberikan nafkah, setia. Amin ini banter banget. Emang kamu pengen nikah? Duh, nanti kan? Berarti kalian anak yang normal. Tapi ingat, normalnya pakai norma. Norma itu ya aturan hukum syariat. Selama belum ada qabiltu dan belum ada janur melengkung tenda biru, jangan lakukan sesuatu. Dan anak ya. Jadi ternyata berumah tangga itu
tidak seindah yang diimpikan. Tapi kita punya semangat dari Rasulullah, baiti jannati. Nah, ini sekolah kita pada hari ini kok sekolah 19 tahun ke atas ya. Ya enggak apa-apa, kalian masih umur berapa? 16, 17. Nah, tapi ini ngumpulkan ilmu ya. Mengumpulkan ilmu. Sekarang mungkin belum terfikir hal seperti ini, tapi pada saatnya kamu akan nginget ajaran ibu yang ini. Oh iya, betul ya. Kayak gitu. Jadi makanya belajar itu sungguh-sungguh dibaca lagi, terus menerus dipelajari, tapi jangan diamalkan untuk tolak ini ya. Sudah sampai di sini dulu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.